Kesal ditegur merokok dalam kamar, adik bunuh kakak ipar. Polisi tangkap pelaku pembunuhan di bawah umur. Viral, konvoi motor pamer sajam, 7 remaja diamankan. Polres Jakarta Timur ungkap peredaran sabu dan ganja. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa dari seorang pria yang tewas dianiaya adik iparnya sendiri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban tewas seketika akibat luka parah di bagian kepala usai dihantam pelaku dengan palu besi. Beginilah kondisi Bayu Satrio, pria berusia 39 tahun yang tewas mengenaskan di tangan Arif Rahman yang merupakan adik iparnya sendiri. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawabambu 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan diketahui sempat terlibat cekcok, hingga akhirnya berujung pada penganiayaan dan kematian. Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan sepele terkait merokok dalam kamar. Teguran kakak iparnya membuat pelaku tersulut emosi. Pelaku mengambil palu besi kemudian menghantam kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya, sehingga pelaku pun akhirnya melarikan diri. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan langsung meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Langsung saya kejar sama itu berlima saya kejar, dia lari ke jalan raya. Di situ karena saya kan larinya kurang kenceng nih, anak-anak juga kurang kenceng, udah kalah lari dah. Ada Gojek yang ngampirin. Ada apaan Pak? Itu ada pelaku pembunuhan gitu kan. Terus Gojek itu ngejar, nah dapet tuh sekitar berapa meter gitu dikejar, karena dia pakai motor dapet. Nah di situ langsung ditangkap tuh. Nah kebetulan di pos itu ada PRT lagi jaga juga tuh sama temennya dan sama saudaranya pelaku juga tuh. Di situ udah dibawa sama PRT. Udah sampai situ doang. Usai diamankan, warga akhirnya menyerahkan pelaku ke patroli Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini, karena penyidik masih bekerja menggali motif pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polrestabes Medan menangkap 3 dari 6 pelaku pembunuhan remaja saat terjadi tawuran antar 2 kelompok remaja di Jalan Padang, Medan, Sumatera Utara, tepatnya pada 13 Oktober 2025 lalu. 2 dari 3 pelaku yang ditangkap masih berusia di bawah umur. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing inisial WH 16 tahun, PH 14 tahun, dan RJ 18 tahun. Ketiganya ditangkap di waktu dan lokasi berbeda. Tersangka WH dan PH ditangkap petugas sehari setelah kejadian di kediamannya masing-masing di Medan. Sedangkan RJ yang diduga sebagai eksekutor ditangkap 2 hari setelah kejadian di tempat persembunyiannya di Kota Tangerang, Banten. Dari ketiga tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa korban DMN. Kapolres Tabes Medan Kombes Jen Calvin Simanjuntak Sabtu 25 Oktober 2025 siang mengatakan, peristiwa pembunuhan terjadi pada 13 Oktober lalu. Pelaku yang merupakan anggota geng motor terlibat tawuran dengan remaja lain yang di perlintasan rel kereta api Jalan Padang Medan, Sumatera Utara. Korban yang diduga tidak ikut dalam aksi tawuran melintas di lokasi bersama 2 rekannya dengan mengendarai becak motor. Para pelaku menuduh korban dan 2 rekannya merupakan kelompok lawan. Korban diserang oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami 7 luka di tubuh dan menghembuskan nafas terakhir sebelum dibawa ke rumah sakit. Korban dan kedua rekannya sempat melarikan diri saat pelaku berusaha menyerang mereka. Ada 6 orang, 6 menangkap pelaku dengan tempo di bawah 1 kali 24 jam, 2 tersangka berhasil kita tangkap. Ironisnya, 2 tersangka tersebut adalah anak di bawah umur.
Satu pelaku lainnya yang merupakan oknum ataupun pelaku utama yang menyabet dan yang membuat luka sehingga korban meninggal dunia, itu melarikan dirinya ke Tangerang, Banten. Sehingga tim keesokan harinya berhasil melakukan penangkapan terhadap satu pelaku dewasa. Saat ini polisi masih memburu 3 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Ketiga tersangka dikenakan pasal 338 Jungto pasal 55 atau pasal 170 atau pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Video segerombolan remaja bermotor konvoi sambil mengacungkan senjata tajam di Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat viral di media sosial. Polisi bergerak cepat dan mengamankan 7 remaja yang terlibat bersama barang bukti senjata tajam. Dan 5 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Sebuah video memperlihatkan sejumlah remaja konvoi mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam. Mereka berkeliling dan membuat keresahan warga yang berada di Jalan Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Video ini viral dan mendapatkan respon cepat dari aparat kepolisian setempat. Berbekal dari video viral tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Garawangi dan Satreskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 7 remaja yang terlibat dalam aksi yang terekam dalam video tersebut. Mirisnya, 5 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Petugas juga menyita barang bukti berupa sejumlah senjata tajam sepanjang 2 meter yang digunakan para pelaku dalam video viral itu. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku membuat video itu pada bulan Juli 2025 untuk keperluan konten di media sosial. Sedangkan untuk senjata tajam yang mereka pakai didapat dari hasil pemesanan COD. Jumlah yang telah kita amankan sejumlah 7 orang, sebagian masih pelajar. Sekolah berarti? Ya. Ada barang bukti yang diamankan juga? Barang bukti yang kita telah amankan kurang lebih ada 5 senjata tajam yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Video viral konvoi pamer sajam ini ditangani Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ardika, kontributor Info TV melaporkan. Pemirsa, Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur mengungkapkan peredaran narkotika jenis sabu dan ganja pada Jumat 24 Oktober 2025 siang. Sebanyak 215 gram sabu dan 26 kg ganja diamankan petugas. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur mengungkap peredaran sabu seberat 215 gram dan ganja seberat 26 kg. Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKP Suminto mengatakan, pengungkapan tersebut adalah hasil dari penanganan 3 laporan polisi. Dari pengungkapan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan 5 pelaku dengan inisial MS, VS, AK, MI, dan DA. Barang bukti yang diamankan terdiri dari 4 unit ponsel genggam, 7 plastik bening, 2 timbangan digital, 3 stiker label, dan 2 kotak kardus. Sat Narkoba Polres Jakarta Timur akan melaksanakan press release periode tanggal 28 September sampai 20 Oktober 2025. Berkaitan dengan dasarnya adalah laporan polisi nomor 239 yaitu berkaitan dengan ganja sebanyak 15 kg. Kemudian laporan polisi 279 sabu seberat 215,2 gram. Kemudian laporan polisi 278 berkaitan dengan ganja seberat 11 kg. Adapun TKP di sini adalah di Damogot di Tangerang, kemudian yang kedua di Pasar Minggu Pejaten Jakarta Selatan, kemudian yang ketiga di Pelumpang Koja Jakarta Utara, di mana tersangka ada 5 berkaitan dengan ganja yang berinisial MS, VS, semua AK, MI, dan kemudian sabu DA, di mana semuanya adalah laki-laki. Kemudian ganja yang dapat kita barang bukti yang dapat kita sita, ganja sebanyak 26.183 gram, di mana yang 15 gram itu 15 kilo itu ada di Mabes dalam menunggu untuk press release hari Senin.
untuk dilakukan pemusnahan. Kronologis penangkapan yang dimana tersangka perintahkan oleh F oleh DPO untuk ambil paket yang berada di Damogot Tangerang. Setelah itu tiba di TKP, tersangka MS mendatangkan petugas paket. Setelah diberikan paket, kemudian diamankan oleh anggota Satpol Polres Jakarta Timur. Dari perbuatan para pelaku tersebut, dijatuhi pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda paling sedikit 800 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Berpura-pura sebagai pembeli, seorang pria pengendara sepeda motor nekat mencuri uang 3 juta rupiah di meja kasir di dalam sebuah toko grosir penjual makanan hewan di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang memanfaatkan situasi sepi dan juga mengelabui karyawan toko sambil mengenakan helm tersebut terekam jelas kamera pengintai CCTV. Dari rekaman kamera pengintai CCTV, seorang pria dengan mengenakan jaket sambil membawa helm tampak masuk ke dalam sebuah toko grosir penjual makanan hewan di kawasan Jalan Haji Aseni Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Berpura-pura sebagai pembeli, pria ini terlihat meminta kepada seorang karyawan toko untuk diambilkan 1 karung makanan hewan kucing. Setelah diberikan oleh karyawan toko, pria ini kemudian mengelabui karyawan tersebut untuk meminta diambilkan 1 karung makanan hewan kembali di dalam toko sambil beralasan dirinya hendak mengambil uang terlebih dahulu di mesin ATM terdekat. Memanfaatkan situasi dalam toko yang sepi dan kelengahan sang karyawan toko yang sibuk mondar-mandir mengambilkan pesanan makanan hewan tersebut, pelaku yang mengenakan helm beraksi seorang diri ini langsung beraksi menggasak uang sebesar 3,5 juta rupiah dari meja kasir yang ditinggal sang karyawan. Aksi pencurian tersebut rupanya bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya di dalam toko grosir tersebut, sempat pula kehilangan sejumlah barang produk makanan hewan dan hingga kini pelakunya juga belum tertangkap. Ya, awal mulanya dia datang, aku kira pertamanya sales, tapi dia mau beli. Kata dia, Mbak ada pasir markotop, kataku. Pasir di depan semua Pak, kata dia biasa beli di dalam. Ya udah tuh bapaknya masuk, aku bilang paling yang di dalam ada makanan markotop. Dia masuk ke yang sak-sakan, terus dia nunjuk CC, aku bilang, lah ini mah CC Pak, bukan markotop. Ya udah saya mau ini ya 1 sak, katanya. Ya udah tuh aku bawa ke depan, udah bayar, kata dia, bisa debit Mbak, bisa, kataku. Terus kata dia bilang aku suruh buru-buru Mbak, saya mau lagi ada urusan, saya cepet-cepet, katanya. Iya Pak, sabar. Ya udah lama nggak jadi debit, katanya gitu. Saya mau cash aja, saya ambil duit dulu ya, katanya. Terus pas dia lihat pesanannya, kenapa kok 1 sak Mbak, katanya kan saya pesen 2, katanya gitulah. Tadi Bapak bilang 1, saya mau 2. Nanti Mbak taruh depan ya Mbak, katanya gitu. Iya Pak, nanti saya taruh depan. Kirain aku dia mau ngambil duit. Aku ngambil sak-sakan, dia balik lagi ke kasir ngambil duit. Hampir 3,5 juta sih Pak. Lalu? Jadi kan dia mau ngambil duit ke ATM, aku kira dia bakalan balik lagi, tapi ternyata tidak balik lagi. Kayak mau beli barang, tapi dia kayak ngegecok karyawan kita. Jadi dia nanya, terus mau beli yang karungan, tapi dia nanya merek lain, yang ditunjuk yang lain. Gitu. Terus udah diambilin barangnya, udah diambilin satu, terus dia bilang saya maunya 2. Akhirnya diambilin lagi yang 1, baru diambil duitnya, dia langsung kabur. Pihak kepolisian Polsek Kalideres yang mendapatkan laporan atas aksi pencurian tersebut lalu mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi mata guna mengungkap kasus tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, warga Rusunawa Tambora, Jakarta Barat berhasil gagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor. Pelaku yang beraksi seorang diri tersebut ditangkap dan nyaris dihakimi warga yang geram dengan aksi kejahatan curanmor yang marak terjadi di lokasi. Melalui rekaman kamera pengawas CCTV, warga Rusunawa Tambora, Jakarta Barat tengah memantau gerak-gerik seorang pria yang tengah mencuri sepeda motor yang berada di area parkir. Namun aksi pencurian sepeda motor ini akhirnya berhasil digagalkan pemilik kendaraan yang memergoki pelaku saat berpapasan hendak membawa kabur sepeda motor miliknya.
Bersama sejumlah warga dan petugas keamanan Rusunawa, pelaku ditangkap dan lalu dibawa ke pos keamanan setempat. Warga yang geram dengan aksi kejahatan pencurian yang marak terjadi di lokasi, berupaya melampiaskan kemarahannya terhadap pelaku yang nekat beraksi seorang diri. Bahkan saat sempat dibawa oleh petugas kepolisian dari lokasi, warga yang mengarak pelaku juga kembali berusaha menghakiminya. Menurut sejumlah saksi di lokasi, pelaku yang berpura-pura sebagai warga rusun tersebut masuk ke dalam area parkir sepeda motor yang berada tepat di belakang gedung rumah susun. Meski 3 anak kunci tak berhasil menghidupkan sepeda motor yang akan dicurinya, pelaku langsung menyambungkan kabel kontak sepeda motor hingga nyaris membawa kabur sepeda motor korban dari lokasi. Awal kronologi kalau kita lihat dari CCTV, pantauan dari CCTV, dia masuk seperti warga biasa. Dia lewat sini, menuju ke lorong, terus kita lihat lagi dari CCTV yang di belakang, itu dia kayak sambil mencari motor gitu, yang mau dia curi. Gitu. Terus dia dari belakang arah ke tengah, Pak. Arah ke tengah dia sambil jajah-jajah kunci kan, mungkin gak ada yang masuk. Jadi sama dia itu disambung kabel. Jadi ini pas banget nih, yang punya ini mau berangkat aktivitas kerja. Jadi kepantau sama dia, kelihatan bahwasanya tuh motor dia lagi dicongkel-congkel sama di sambung kabel gitu. Nah, kepergok sama yang pemilik motor saat apa tuh? Saat dia pas jalan mau keluar dia lewat motor ke kanan, keluar ke sini, jadi yang punya motor lewatnya lewat sini lebih cepat, jadi amprokan dia. Dianya kaget, itu motor mau dibawa kemana katanya, bukan anak saya yang bawa katanya. Nggak tahu, dibawa lari ke sono sama dia, diuber di sini, cegat, datang ke sini, tendang sama dia. Tendang, udah ditonjok gebuk pakai helm 3 kali, udah saya ngeliat itu doang di situ. Pelakunya berapa orang, Pak? Satu orang? Iya. Oh, kuncinya banyak, 3 itu. Kuncinya 3 ya? Iya. Kemana, Pak? Ya ambil sama polisi. Sama polisi ya, Pak? Dianterin pakai motor. Motor di sini. Ya kata yang jaga-jaga mah sering, makanya pakai gemas. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan menghindari amukan warga, pelaku langsung diamankan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor berjaket ojol yang viral di media sosial akhirnya diringkus aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora di salah satu kamar kos di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Tidak hanya pelaku, satu rekannya yang masih komplotan pun turut dibekuk di lokasi lain saat akan kabur dengan menaiki atap rumah warga. Mendapati informasi keberadaan persembunyian komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor, tim Buser Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan penangkapan di salah satu kamar kos di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Petugas merangsek masuk setelah mendobrak pintu kamar kos, membuat Aloy alias Rifandi sontak terkejut saat dirinya tengah asik tidur bersama sang kekasih. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan petugas di lokasi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit sepeda motor korban yang telah dicuri. Tak hanya puas menangkap pelaku Aloy, petugas yang segera melakukan pengembangan kembali berhasil meringkus rekan pelaku lainnya bernama Aris, warga Taman Sari, Jakarta Barat, di salah satu rumah kontrakan di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang panik mengetahui kedatangan petugas tersebut seketika berusaha kabur dengan memanjat atap rumah warga di sekitar lokasi. Namun upayanya tersebut gagal. Pelaku akhirnya menyerah setelah dikepung petugas. Penangkapan kedua pelaku komplotan curanmor tersebut lantaran berbekal dari rekaman kamera pengawas CCTV di sejumlah lokasi. Aksi pencurian sepeda motor warga yang dilakukan para pelaku dan telah viral di sosial media. Modus mengenakan jaket ojek daring, kedua pelaku menyasar sepeda motor warga yang terparkir tanpa terkunci stang, lalu mendorong atau menyetutnya menjauh dari lokasi pencurian. Setelah merasa aman tak dikejar warga maupun korbannya, kedua pelaku lalu menyambung kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor yang telah berhasil dicurinya tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, ternyata kedua pelaku telah beraksi selama 5 kali di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku tersebut kami amankan di 2 wilayah berbeda. Untuk A diamankan di wilayah Kalianyar, Kecamatan Tambora, dan R di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Berdasarkan analisa CCTV dari anggota kami dan berbekal dari informasi dari warga, kami melakukan serangkaian penyelidikan. Dan tidak lama kami mengetahui keberadaan pelaku dan langsung menuju ke tempat para pelaku dengan modus di mana
Mereka berdua melakukan pencurian dengan mendorong motor yang tidak dikunci stang, lalu dirasa sudah aman, menyambungkan kabel untuk menyalakan motor tersebut. Untuk pengakuan dari pelaku, kurang lebih sudah 5 kali melaksanakan aksinya. Untuk diketahui, A sendiri dan R merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama dan baru keluar sekitar beberapa bulan yang lalu. Usai ditangkap, kedua pelaku berikut barang bukti jaket ojek daring serta 2 sepeda motor milik korban dan digunakan para pelaku saat beraksi tersebut langsung diamankan ke Mapolsek Tambora, Jakarta Barat. Kini kedua penjahat kambuhan dengan kasus serupa tersebut harus mendekam di balik penjara Polsek Tambora dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal dan informasi kami lanjutkan. Polsek Namlea bersama Satpol PP menggelar razia penyakit masyarakat di sejumlah penginapan. Dari razia ini petugas mengamankan belasan pasangan mesum bukan suami istri. Polsek Namlea kembali menggelar patroli rutin di sejumlah penginapan yang menjadi sorotan masyarakat. Dalam operasi gabungan bersama Satpol PP, petugas berhasil mengamankan 14 pasangan bukan suami istri. Mereka terciduk di kamar penginapan dan kumpul kebo di sejumlah kos-kosan. Patroli ini menyasar penginapan-penginapan yang kerap dikeluhkan warga karena diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung. Petugas menyisir satu persatu kamar dan memeriksa identitas para penghuni. Belasan pasangan yang terjaring langsung dibawa ke Polsek Namlea untuk didata dan dimintai keterangan. Mereka juga diminta membuat pernyataan tertulis agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari hasil kegiatan patroli pada malam hari ini bersama Satpol PP, kami menjaring 14 pasangan bukan suami istri. Artinya pasangan ini belum sah secara hukum dan 3 diantaranya pemuda yang lagi miras-miras di dalam kamar penginapan. Kegiatan ini kami terus lakukan di Kota Namlea bersama Kasatpol PP pada penginapan maupun hotel yang ada di Kota Namlea. Kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan menjaga kenyamanan warga dan mengurangi tindak kriminal. Polisi juga mengimbau pemilik penginapan agar lebih selektif menerima tamu. Dari Pulau Buru, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Suasana mencekam terjadi di kawasan industri PT VMI Morowali, Sulawesi Tengah pada Rabu 22 Oktober 2025. Seorang mandor tenaga kerja asing dilaporkan meninggal dunia setelah dikeroyok oleh rekan kerjanya. Diduga insiden ini dipicu akibat cekcok saat aktivitas kerja berlangsung. Seorang mandor asal Tiongkok tewas usai dikeroyok rekan kerjanya di kawasan industri PT FMI Morowali, Sulawesi Tengah pada Rabu 22 Oktober 2025. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut terjadi sesaat korban dengan rekan kerja di luar timnya terlibat cekcok. Diduga pelaku mendapatkan perkataan kasar dari korban sehingga berujung cekcok dan pengeroyokan yang membuat korban meninggal dunia. Pihak keamanan perusahaan bersama polisi langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi dan membawa jenazah korban ke rumah sakit terdekat. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku jambret diamankan warga setelah aksi kejahatannya gagal di Jalan Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam. Warga yang geram langsung menangkap dan mengamankan pelaku sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Peristiwa berasal dari 2 orang pelaku pengendara sepeda motor yang berusaha merampas tas milik seorang wanita yang sedang berjalan sambil memegang telepon genggam. Korban berhasil mempertahankan barang miliknya sehingga salah satu pelaku yang diduga sebagai eksekutor terjatuh dari kendaraan. Warga yang melihat kejadian tersebut segera menangkap pelaku dan mengamankannya. Sementara rekan pelaku yang bertugas sebagai pengendara berhasil melarikan diri. Setelah ditangkap, pelaku sempat mendapat perlakuan keras dari warga. Usai situasi terkendali, pelaku diberikan makan oleh warga dan kemudian diserahkan ke pihak Polsek Gambir untuk diproses lebih lanjut.
Korban dan pelaku telah dibawa ke Mapolsek Gambir untuk dimintai keterangan. Pihak kepolisian masih memburu satu rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Lulu Nursaida, Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gagal beraksi, dua pelaku curanmor babak belur dikeroyok warga di Jalan Trate Raya, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, tepatnya pada Kamis 23 Oktober 2025 malam. Kedua pelaku sempat melepaskan tembakan dan mengenai salah seorang warga saat berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Warga Jalan Trate Raya, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat berhasil meringkus komplotan curanmor yang hendak beraksi di lingkungannya. Dua pelaku babak belur dikeroyok massa yang kesal akibat ulah pelaku. Bahkan warga kian geram kepada pelaku yang sempat membuang tembakan saat kepergok mencoba mencuri sebuah sepeda motor di parkiran sebuah minimarket. Sepucuk senjata api rakitan serta kunci letter T yang patah ditemukan di lokasi kejadian. Menurut salah satu warga, pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor ini hendak mencuri sebuah sepeda motor di parkiran minimarket. Namun aksinya kepergok sejumlah pedagang di lokasi. Komplotan ini pun mencoba kabur dari kepungan warga dengan membuang tembakan sebanyak 3 kali. Namun satu diantaranya mengenai seorang warga yang melintas di lokasi kejadian. Sementara itu warga lainnya berhasil mengejar pelaku hingga tertangkap dan juga dikeroyok oleh massa. Tadinya dia beli bubur, terus dia teriak maling. Jangan terlalu kabur nanyanya ya Mas ya. Ini bini gua ya. Sama tukang bubur. Dikejar dia langsung malingnya. Jatuh motornya. Pas jatuh motornya tuh malingnya keluarin pistol 3 kali ke atas. Pas sudah 3 kali dia berhasil tuh kabur. Akhirnya sama orang dalam dipegang tangannya, jatuh lagi tuh malingnya. Baru sama massa dikejar. Pelakunya saya ngeliat tuh dia nembak ke atas saya 3 kali. Tapi ada suara ledak? Ada, saya ngedengar orang pas di samping saya banget itu. Ada berapa orang bu pelakunya bu? 2. Jadi yang bawa motor 1, yang ambil motornya 1. Cuman belum sempat teriakin tuh orang. Kalau korban dia katanya lagi lewat aja, dia biasa orang. Korbannya 1. Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Tambora, sementara warga yang terkena luka tembak dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 9 orang diamankan tim opsional Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakranegara. 9 orang yang terdiri dari 7 pria dan 2 perempuan diamankan tim opsional Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakranegara. Ke-9 orang itu terjaring petugas dalam penggerebekan pada Kamis 23 Oktober 2025 sekitar pukul 12:30 waktu setempat. Mereka masing-masing berinisial R, IWSA, IKK, H, MI, IMD, P, serta GF dan juga RP. RP dilaporkan masih berusia 15 tahun. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP Igusti Ngaura Bagus Saputra mengatakan penggerbekan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 3,21 gram, ganja 0,44 gram, serta berbagai alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi dan juga menjual narkotika. 2 orang terduga R dan juga IWSA diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga sebagai pengedar, sementara yang lainnya diduga sebagai pembeli atau pengguna. Saat ini ke-9 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Satres Narkoba Polresta Mataram. Mereka terancam jeratan pasal 114, 112, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku terekam CCTV saat melarikan 1 unit motor yang terparkir di depan rumah warga. 2 orang tidak dikenal terekam CCTV mendatangi salah satu rumah warga yang terdapat sepeda motor terparkir di depan pagar rumah. Dari gerak-geriknya diduga 2 orang tersebut merupakan pencuri kendaraan sepeda motor. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari 22 Oktober 2025 sekitar pukul 2:40 di Kampung Pisangan RT 10 RW 4 Gang Al-Aziz samping Pengadilan Militer, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung. Dalam hitungan menit, salah satu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor Beat Street bernomor polisi B5527 TUP
kemudian membawanya pergi bersama pelaku lain yang menunggu di atas motor yang mereka bawa. Lulu Nursaidah Permana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, satu unit sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur, tepatnya pada Kamis 23 Oktober 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria tidak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Sebuah sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur, Kamis 23 Oktober 2025. Kejadian ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Warga sekitar diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serupa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan maut menimpa rombongan Forum Kesehatan Kelurahan Bendan, Semarang setelah bus pariwisata yang mereka tumpangi terguling, tepatnya di jalur keluar tol Pemalang Batang kilometer 32B. Dan informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap penumpang bus pariwisata yang tergulir di jalur keluar tol Gandulan Pemalang Batang kilometer 32B pada Sabtu 25 Oktober 2025 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bus berukuran medium ini diketahui tengah dalam perjalanan membawa 33 rombongan Forum Kesehatan Kelurahan Bendan Ngisor, Semarang menuju objek wisata Guci, Kabupaten Tegal. Diduga karena remblong, bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan saat berada di tikungan arah exit tol Pemalang. Akibatnya kendaraan terguling dan beberapa penumpang terhimpit oleh bodi bus. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Dari total 33 penumpang, terdapat 16 penumpang selamat, 13 penumpang mengalami luka ringan, 1 penumpang luka berat dan 4 penumpang meninggal dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa pohon besar tumbang menimpa mobil Lexus berwarna hitam terjadi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil yang merupakan seorang pria berusia sekitar 50 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam mobil saat pohon menimpa mobilnya. Warga yang mengetahui membawa pengemudi naas tersebut ke rumah sakit Pondok Indah, sementara kondisi mobil mengalami kerusakan parah di bagian depan. Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Muhammad Yohan membenarkan kejadian tersebut dan menyebut identitas korban masih dalam proses pengecekan. Peristiwa pohon tumbang ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan akibat batang pohon yang memakan badan jalan. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban yang sebelumnya dilaporkan hilang saat mandi di Sungai Ciliman. Korban pertama ditemukan dengan identitas bernama Haikal, sementara korban kedua, Habibi, dan ditemukan berjarak sekitar 4 hingga 5 km dari titik awal dilaporkan tenggelam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan, membenarkan penemuan tersebut dan juga menyatakan bahwa kedua korban sudah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tim SAR gabungan selanjutnya melakukan evakuasi dan juga membawa kedua korban ke puskesmas untuk tindakan lebih lanjut. Lulu Nursaidah Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 6 lapangan pade dilaporkan rusak akibat terpahan angin kencang yang mengguncang struktur atap bangunan pada Minggu 26 Oktober 2025. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Petugas kepolisian bersama pihak pengelola telah juga meninjau mengamankan lokasi pasca insiden untuk mencegah terjadinya peristiwa susulan. Hingga saat ini penyelidikan terkait penyebab pasti robohnya atap masih dilakukan oleh pihak terkait. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Aparat kepolisian Polrestabes Medan menangkap 3 dari 6 pelaku pembunuhan remaja saat terjadi tawuran antar 2 kelompok remaja di Jalan Padang, Medan, Sumatera Utara pada 13 Oktober 2025 lalu. 2 dari 3 pelaku yang ditangkap masih berusia di bawah umur. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing inisial WH 16 tahun, PH 14 tahun, dan RJ 18 tahun. Ketiganya ditangkap di waktu dan lokasi berbeda. Tersangka WH dan PH ditangkap petugas sehari setelah kejadian di kediamannya masing-masing di Medan. Sedangkan RJ yang diduga sebagai eksekutor ditangkap 2 hari setelah kejadian di tempat persembunyiannya di kota Tangerang, Banten. Dari ketiga tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa korban DMN. Kapolres Tabes Medan Kombes Jen Calvin Simanjuntak Sabtu 25 Oktober 2025 siang mengatakan, peristiwa pembunuhan terjadi pada 13 Oktober lalu. Pelaku yang merupakan anggota geng motor terlibat tawuran dengan remaja lain yang di perlintasan rel kereta api Jalan Padang, Medan, Sumatera Utara. Korban yang diduga tidak ikut dalam aksi tawuran melintas di lokasi bersama 2 rekannya dengan mengendarai becak motor. Para pelaku menuduh korban dan 2 rekannya merupakan kelompok lawan. Korban diserang oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami 7 luka di tubuh dan menghembuskan nafas terakhir sebelum dibawa ke rumah sakit. Korban dan kedua rekannya sempat melarikan diri saat pelaku berusaha menyerang mereka. Ada 6 orang, 6 menangkap pelaku dengan tempo di bawah 1 kali 24 jam, 2 tersangka berhasil kita tangkap. Ironisnya, 2 tersangka tersebut adalah anak di bawah umur. 1 pelaku lainnya yang merupakan oknum ataupun pelaku utama yang menyabet dan yang membuat luka sehingga korban meninggal dunia, itu melarikan dirinya ke Tangerang, Banten. Sehingga tim keesokan harinya berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 pelaku dewasa. Saat ini polisi masih memburu 3 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Ketiga tersangka dikenakan pasal 338 Jungto pasal 55 atau pasal 170 atau pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya adik iparnya sendiri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban tewas seketika akibat luka parah di bagian kepala usai dihantam pelaku dengan palu besi. Beginilah kondisi Bayu Satrio, pria berusia 39 tahun yang tewas mengenaskan di tangan Arif Rahman yang merupakan adik iparnya sendiri. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawabambu 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung pada penganiayaan dan kematian. Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan sepele terkait merokok dalam kamar. Teguran kakak iparnya membuat pelaku tersulut emosi. Pelaku mengambil palu besi kemudian menghantam kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya, sehingga pelaku pun akhirnya melarikan diri. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan langsung meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Langsung saya kejar sama itu berlima saya kejar, dia lari ke jalan raya. Di situ karena saya kan larinya kurang kenceng nih, anak-anak juga kurang kenceng, udah kalah lari dah. Ada Gojek yang ngampirin. Ada apaan, Pak? Itu ada pelaku pembunuhan gitu kan. Terus Gojek itu ngejar, nah dapet tuh sekitar berapa meter gitu dikejar karena dia pakai motor, dapet. Nah di situ langsung ditangkap tuh. Nah kebetulan di pos itu ada PRT lagi jaga juga tuh sama temennya dan sama saudaranya pelaku juga tuh. Di situ udah dibawa sama PRT. Udah sampai situ doang. Usai diamankan, warga akhirnya menyerahkan pelaku ke patroli Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini, karena penyidik masih bekerja menggali motif pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, video segerombolan remaja bermotor konvoi sambil mengacungkan senjata tajam di Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan viral di media sosial.
Polisi bergerak cepat dan mengamankan 7 remaja yang terlibat bersama dengan barang bukti senjata tajam. Dan 5 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Sebuah video memperlihatkan sejumlah remaja konvoi mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam. Mereka berkeliling dan membuat keresahan warga yang berada di Jalan Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Video ini viral dan mendapatkan respon cepat dari aparat kepolisian setempat. Berbekal dari video viral tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Garawangi dan Satreskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 7 remaja yang terlibat dalam aksi yang terekam dalam video tersebut. Mirisnya, 5 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Petugas juga menyita barang bukti berupa sejumlah senjata tajam sepanjang 2 meter yang digunakan para pelaku dalam video viral itu. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku membuat video itu pada bulan Juli 2025 untuk keperluan konten di media sosial. Sedangkan untuk senjata tajam yang mereka pakai didapat dari hasil pemesanan COD. Jumlah yang telah kita amankan sejumlah 7 orang, sebagian masih pelajar. Ya. Ada barang bukti yang diamankan juga? Barang bukti yang kita telah amankan kurang lebih ada 5 senjata tajam yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Video viral konvoi pamer sajam ini ditangani Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur mengungkapkan peredaran narkotika jenis sabu dan ganja pada Jumat 24 Oktober 2025 siang. Sebanyak 215 gram sabu dan 26 kg ganja diamankan petugas. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur mengungkap peredaran sabu seberat 215 gram dan ganja seberat 26 kg. Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKP Suminto mengatakan, pengungkapan tersebut adalah hasil dari penanganan 3 laporan polisi. Dari pengungkapan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan 5 pelaku dengan inisial MS, VS, AK, MI, dan DA. Barang bukti yang diamankan terdiri dari 4 unit ponsel genggam, 7 plastik bening, 2 timbangan digital, 3 stiker label, dan 2 kotak kardus. Sat Narkoba Polres Jakarta Timur akan melaksanakan press release periode tanggal 28 September sampai 20 Oktober 2025. Berkaitan dengan dasarnya adalah laporan polisi nomor 239 yaitu berkaitan dengan ganja sebanyak 15 kg. Kemudian laporan polisi 279 sabu seberat 105,2 gram. Kemudian laporan polisi 278 berkaitan dengan ganja seberat 11 kg. Adapun TKP di sini adalah di Damogot di Tangerang, kemudian yang kedua di Pasar Minggu Pejaten Jakarta Selatan, kemudian yang ketiga di Pelumpang Koja Jakarta Utara, di mana tersangka ada 5 berkaitan dengan ganja yang berinisial MS, VS, semua AK, MI, dan kemudian sabu DA, di mana semuanya adalah laki-laki. Kemudian ganja yang dapat kita barang bukti yang dapat kita sita, ganja sebanyak 26.183 gram, di mana yang 15 gram itu 15 kilo itu ada di Mabes dalam menunggu untuk press release hari Senin untuk dilakukan pemusnahan. Kronologis penangkapan yang dimana tersangka perintahkan oleh F oleh DPO untuk ambil paket yang berada di Damogot Tangerang. Setelah itu tiba di TKP, tersangka MS mendatangkan petugas paket. Setelah diberikan paket, kemudian diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Timur. Dari perbuatan para pelaku tersebut, dijatuhi pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda paling sedikit 800 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Berpura-pura sebagai pembeli, seorang pria pengendara sepeda motor nekat mencuri uang 3 juta rupiah di meja kasir
di dalam sebuah toko grosir penjual makanan hewan di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang memanfaatkan situasi sepi dan juga mengelabui karyawan toko sambil mengenakan helm tersebut terekam jelas kamera pengintai CCTV. Dari rekaman kamera pengintai CCTV, seorang pria dengan mengenakan jaket sambil membawa helm tampak masuk ke dalam sebuah toko grosir penjual makanan hewan di kawasan Jalan Haji Aseni Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Berpura-pura sebagai pembeli, pria ini terlihat meminta kepada seorang karyawan toko untuk diambilkan 1 karung makanan hewan kucing. Setelah diberikan oleh karyawan toko, pria ini kemudian mengelabui karyawan tersebut untuk meminta diambilkan 1 karung makanan hewan kembali di dalam toko sambil beralasan dirinya hendak mengambil uang terlebih dahulu di mesin ATM terdekat. Memanfaatkan situasi dalam toko yang sepi dan kelengahan sang karyawan toko yang sibuk mondar-mandir mengambilkan pesanan makanan hewan tersebut, pelaku yang mengenakan helm beraksi seorang diri ini langsung beraksi menggasak uang sebesar 3,5 juta rupiah dari meja kasir yang ditinggal sang karyawan. Aksi pencurian tersebut rupanya bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya di dalam toko grosir tersebut sempat pula kehilangan sejumlah barang produk makanan hewan dan hingga kini pelakunya juga belum tertangkap. Jadi awal mulanya dia datang, aku kira pertamanya sales, tapi dia mau beli. Kata dia, "Mbak, ada pasir markotop." Kataku, "Pasir di depan semua, Pak." Kata dia, "Biasa beli di dalam." Ya udah tuh bapaknya masuk. Aku bilang paling yang di dalam ada makanan markotop. Dia masuk ke yang sak-sakan, terus dia nunjuk CC. Aku bilang, "Lah ini mah CC, Pak, bukan markotop." "Ya udah saya mau ini ya 1 sak," katanya. Ya udah tuh aku bawa ke depan, udah bayar, kata dia, "Bisa debit, Mbak?" "Bisa," kataku. Terus kata dia bilang, "Aku suruh buru-buru, Mbak, saya mau lagi ada urusan, saya cepet-cepet," katanya. "Iya Pak, sabar." "Ya udahlah Mbak, nggak jadi debit," katanya gitu. "Saya mau cash aja, saya ambil duit dulu ya," katanya. Terus pas dia lihat pesanannya, "Kenapa kok 1 sak Mbak? Katanya kan saya pesen 2, katanya gitu. "Lah tadi Bapak bilang 1, saya mau 2. "Nanti Mbak taruh depan ya Mbak," katanya gitu. "Iya Pak, nanti saya taruh depan." Kirain aku dia mau ngambil duit, aku ngambil sak-sakan, dia balik lagi ke kasir ngambil duit. Hampir 3,5 juta sih Pak. Lalu? Jadi kan dia mau ngambil duit ke ATM, aku kira dia bakalan balik lagi, tapi ternyata tidak balik lagi. Kayak mau beli barang, tapi dia kayak ngegecok karyawan kita. Jadi dia nanya, terus mau beli yang karungan, tapi dia nanya merek lain, yang ditunjuk yang lain. Gitu. Terus udah diambilin barangnya, udah diambilin satu, terus dia bilang, "Saya maunya 2. Akhirnya diambilin lagi yang 1, baru diambil duitnya, dia langsung kabur. Pihak kepolisian Polsek Kalideres yang mendapatkan laporan atas aksi pencurian tersebut lalu mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi mata guna mengungkap kasus tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, warga Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat berhasil gagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor. Pelaku yang beraksi seorang diri tersebut ditangkap dan nyaris dihakimi warga yang geram dengan aksi kejahatan curanmor yang marak terjadi di lokasi. Melalui rekaman kamera pengawas CCTV, warga Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat tengah memantau gerak-gerik seorang pria yang tengah mencuri sepeda motor yang berada di area parkir. Namun aksi pencurian sepeda motor ini akhirnya berhasil digagalkan pemilik kendaraan yang memergoki pelaku saat berpapasan hendak membawa kabur sepeda motor miliknya. Bersama sejumlah warga dan petugas keamanan Rusunawa, pelaku ditangkap dan lalu dibawa ke pos keamanan setempat. Warga yang geram dengan aksi kejahatan pencurian yang marak terjadi di lokasi berupaya melampiaskan kemarahannya terhadap pelaku yang nekat beraksi seorang diri. Bahkan saat sempat dibawa oleh petugas kepolisian dari lokasi, warga yang mengarak pelaku juga kembali berusaha menghakiminya. Menurut sejumlah saksi di lokasi, pelaku yang berpura-pura sebagai warga rusun tersebut masuk ke dalam area parkir sepeda motor yang berada tepat di belakang gedung rumah susun. Meski 3 anak kunci tak berhasil menghidupkan sepeda motor yang akan dicurinya, pelaku langsung menyambungkan kabel kontak sepeda motor hingga nyaris membawa kabur sepeda motor korban dari lokasi. Awal kronologi kalau kita lihat dari CCTV, pantauan dari CCTV, dia masuk seperti warga biasa. Dia lewat sini, menuju ke lorong,
Terus kita lihat lagi dari CCTV yang di belakang, itu dia kayak sambil mencari motor gitu, yang mau dia curi. Gitu. Terus dia dari belakang arah ke tengah, Pak. Arah ke tengah dia sambil jajah-jajah kunci kan, mungkin gak ada yang masuk. Jadi sama dia itu disambung kabel, Jadi ini pas banget nih, yang punya ini mau berangkat aktivitas kerja. Jadi kepantau sama dia, kelihatan bahwasanya tuh motor dia lagi dicongkel-congkel sama di sambung kabel gitu. Nah, kepergok sama yang pemilik motor saat apa tuh? Saat dia pas jalan mau keluar dia lewat motor ke kanan, keluar ke sini. Jadi yang punya motor lewatnya lewat sini lebih cepat, jadi amprokan dia. Dianya kaget, itu motor mau dibawa kemana katanya, bukan anak saya yang bawa katanya. Nggak tahu, dibawa lari ke sono sama dia, diuber di sini, cegat, datang ke sini, tendang sama dia. Tendang, udah ditonjok gebuk pakai helm 3 kali, udah saya ngeliat itu doang di situ. Pelakunya berapa orang, Pak? Satu orang? Iya. Oh, kuncinya banyak, 3 itu. Kuncinya 3 ya? Iya. Kemana, Pak? Ya ambil sama polisi. Sama polisi ya, Pak? Dianterin pakai motor. Buat di sini. Ya kata yang jaga-jaga mah sering, makanya pakai gemas. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan menghindari amukan warga, pelaku langsung diamankan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 2 anak yang hilang akibat tenggelam di Sungai Ciliman, Desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan Senin 27 Oktober 2025 pagi. Kedua korban kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban yang sebelumnya dilaporkan hilang saat mandi di Sungai Ciliman. Korban pertama ditemukan dengan identitas bernama Haikal, sementara korban kedua, Habibi, dan ditemukan berjarak sekitar 4 hingga 5 km dari titik awal dilaporkan tenggelam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan, membenarkan penemuan tersebut dan juga menyatakan bahwa kedua korban sudah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tim SAR gabungan selanjutnya melakukan evakuasi dan juga membawa kedua korban ke puskesmas untuk tindakan lebih lanjut. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kejadian anak tenggelam saat bermain di sungai masih kerap terjadi. Kurangnya pengawasan dan tingkat kewaspadaan sering menjadi faktor utama. Untuk itu, orang tua perlu lebih waspada saat anak beraktivitas di sekitaran sungai atau perairan terbuka. Dan berikut beberapa tips untuk mencegah kecelakaan di sungai. Tips yang pertama, selalu awasi anak saat bermain di area sungai atau di dekat air. Kedua, hindari bermain di sungai saat curah hujan tinggi. Ketiga, jangan izinkan anak mandi atau berenang tanpa pendampingan orang dewasa. Keempat, ajarkan anak tentang bahaya arus deras yang dapat menyeret ke dasar sungai. Kelima, segera hubungi petugas penyelamat atau BPBD jika melihat anak atau warga terbawa arus. Dan pemirsa, demikian untuk tips meningkatkan kewaspadaan saat berada di sekitaran sungai. Ingat, keselamatan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kewaspadaan adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa agar tidak terulang. Dan demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Louis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.